anak-anak, kita berjumpa lagi dengan video motivasi bersama Mr. Agung Jatmiko. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema tahu berterima kasih. Dan lebih spesifiknya adalah bersyukur dengan segala keadaan. Ada satu kisah di Tiongkok kuno, seorang petani yang miskin mempunyai hanya seekor kuda. Nah, anaknya lupa menutup pintu kandang kuda sehingga kudanya lari. Petani itu sedih, tetapi tetangga-tetangganya datang dan Pak Tani, kasihan kamu karena kuda satu-satunya sekarang hilang. Tapi jawaban petani itu berkata, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Kemudian ternyata kuda itu pulang kembali dengan membawa 100 kuda-kuda liar. Tetangga-tetangga Pak Tani itu datang. Pak Tani, sekarang kamu menjadi kaya raya. Kudamu membawa kuda-kuda liar. Jawaban Pak Tani itu, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu. Pada siangnya, anak Pak Tani itu berusaha menaiki salah satu kuda liar itu. Dan kemudian jatuh. Singkat cerita, anaknya tidak bisa berjalan, seperti lumpuh begitu. Tetangga-tetangga pada datang mengatakan, Pak Tani, anakmu laki-laki satu-satunya sekarang lumpuh, kasihan nasibmu ya. Jawaban Pak Tani sama, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Tuhan Maha Baik. Nah, ternyata seminggu kemudian ada tentara datang merekrut para pemuda di seluruh desa itu untuk berangkat berperang. Dan singkat cerita terdengar kabar bahwa semua tentara yang dikirim perang mati semua di medan perang. Tetangga-tetangga semuanya datang ke Pak Tani itu. Pak Tani, sekalipun anakmu lumpuh, tapi kami masih mempunyai anak. Kami sekarang tidak punya anak. Pak Tani itu berkata, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Tuhan Maha Baik. Nah anak-anak, kisah ini memberi inspirasi kepada kita. Seringkali kita mudah menggerutu, mudah bersungut-sungut, bahkan sering mengomel. Nah anak-anak, seperti Pak Tani tadi, mengalami nasib baik dan nasib buruk, tetapi sikapnya sama. Bahkan dia tahu nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Dia percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Nah, kadangkala atau seringkali kita itu tidak bersyukur anak-anak. Kita diberi kesehatan, merasa pengen lebih lagi, aku pengen kekayaan yang lebih banyak lagi, dan tidak menganggap kesehatan itu sebagai salah satu anugerah untuk menikmatinya. Kita sudah diberi makanan cukup, seringkali kita masih pengen makanan-makanan yang ini, yang itu, dan merasa tidak bersyukur dengan makanan yang sudah ada. Atau anak-anak juga merasa, aduh, orang tuaku kok seperti ini ya, aku tidak puas, aku tidak suka. Nah, kita komplain lagi, dan kita lupa bersyukur. Bahkan ketika kita sudah memiliki rumah yang nyaman untuk tidur, berteduh, bahkan untuk berinteraksi dengan keluarga, kita lupa untuk bersyukur. Seperti kisah tadi anak-anak, tetap jaga hati yang bersyukur dan tetap tahu berterima kasih. Berterima kasihlah kepada sesama, kepada orang yang terdekat, orang yang kita sayangi. Bahkan jangan lupa berterima kasihlah kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Jumpa lagi dalam video motivasi selanjutnya. See you.